Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Dalua dari kelas 5A dengan NIM 211012042. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penilaian Autentik yang diampu oleh dosen Dr. Lian G. Otaya, MPD. Langsung saja pada pembahasan videonya. Baik, yang pertama adalah prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yaitu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya dengan keluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Terus, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran. Selanjutnya, ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik. Bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat terhadap karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tidak lanjut. Terus ada hasil asesmen. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wakil atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Bagian 2 yaitu ada karakteristik asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, pendidik dan kesatuan pendidikan diberikan keluasan untuk mengukur pelaksanaan asesmen formatif maupun sumatif melalui berbagai teknik guna mengukur dan mengintervensi pencapaian atau capaian yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang kedua memiliki kesamaan, yaitu adanya umpan balik untuk pemberian intervensi kepada peserta didik maupun perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang pertama ada formatif. Yang pertama yaitu ada terpadu dengan proses pembelajaran sehingga asesmen formatif dalam pembelajaran menjadi suatu kesatuan perencanaan. Asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, misalnya melalui penilaian diri, penilaian asserteman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Yang kedua, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknik atau instrumen. Terus ada sumatif. Sumatif yang pertama merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi atau periode tertentu. Misalnya satu lingkup materi akhir semester atau akhir tahun ajaran. Kedua, capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Yang ketiga, digunakan pendidik atau satuan pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Yang terakhir adalah perubahan paradigma penilaian atau asesmen. Selama ini, pelaksanaan asesmen sumatif yang dijadikan sebagai acuan untuk mengisi laporan hasil belajar, hasil cenderung berfokus pada asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan.
Kecenderungan pelaksanaan asesmen sebelumnya yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Yang pertama, asesmen untuk refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen learning yaitu ada yang pertama, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu atau disebut sebagai assessment of learning. Yang pertama, asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Terus yang kedua, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Baiklah, inilah video penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.